Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 2, subtema 3, energi alternatif. Nah, di pembelajaran 1 kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA, dan IPS ya, di halaman 96 sampai dengan 101. Nah, adik-adik untuk melihat video pembelajaran lain, silakan adik-adik klik di kolom deskripsi, nanti akan ada seperti ini deskripsinya. Lalu diklik ya di sini adik-adik mau lihat kelas berapa. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 3. Diklik di biru-birunya atau di linknya ini, nanti akan muncul playlist untuk tema 1 sampai tema 8. Diklik lagi untuk masuk ke video pembelajarannya ya. Atau di kanan atas ini juga bisa diklik, nanti akan muncul playlist tema ini dan juga video rekomendasi lainnya dari tema ini. Ya, kita mulai ya adik-adik. Di subtema 3 ini energi alternatif. Nah, kita akan belajar mengenai energi ya. Nah, ini ada Lani ya adik-adik ya. Nah, kata Lani di sini apa nih adik-adik? Nih, kata Lani, bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis? Adakah energi penggantinya? Nah, katanya seperti itu ya. Nah, adik-adik, menurut adik-adik kalau energi yang kita gunakan sudah habis, ada penggantinya nggak? Nah, jadi energi itu ada yang bisa diperbaharui dan ada yang tidak bisa. Ya, jadi yang bisa diperbaharui contohnya matahari yang dia akan terus-menerus bisa kita nikmati. Kemudian yang tidak dapat diperbaharui contohnya minyak bumi. Semakin kita ambil, dia semakin habis ya. Nah, lalu energi penggantinya apa? Nah, nanti ada energi pengganti, contohnya misalnya ketika jadi ada olahan-olahan lain gitu ya. Nah, ini yang akan kita pelajari. Nah, kita baca dulu teks bacaan di bawah ini ya. Nah, kita baca sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas ya dan suatu saat akan habis. Ya, nah manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Contohnya sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bio. Nah, ini yang Karina tadi bilang energi alternatifnya ya adik-adik. Nah, kamu akan membuat mainan yang dapat melayang karena adanya angin. Bacalah teks berikut ya adik-adik ya. Nih ya, gimana cara membuat layang-layang? Layang-layang pasti adik-adik tahu ya layangan adik-adik. Yang biasanya bentuknya kayak gini. Biasanya ini ada kayunya ya, rangkanya seperti ini. Lalu nanti ada talinya untuk diterbangkan ya. Nah, kita baca bahan yang dibutuhkan itu adalah kertas koran bekas ya. Kertas apapun bisa. Bentuknya persegi, ukurannya 30 kali 30 cm. Lalu bambu ukuran lebar 1 cm, panjangnya 80 cm. Kemudian yang kedua bambu ukuran lebar 1 cm, panjangnya 40 cm. Kemudian ada benang wol, gunting, sama lem. Nah, kita cara membuatnya adalah yang pertama, letakkan bambu secara menyilang seperti ini ya. Ikat bambu dengan menggunakan benang, jadi di sini diikat pakai benang supaya dia menyatu. Lalu ikat keempat ujung bambu dengan benang. Lalu nanti di sini juga diikat ya. Untuk nanti nempelin kertasnya. Nah, kemudian letakkan ikatan bambu di atas kertas koran, lalu jiplak. Ya, kemudian tambah 2 cm untuk garis gunting. Jadi nanti ditambahkan seperti ini ya, karena nanti akan dilipat. Nah, gunting kertas koran tepat di atas garis. Rekatkan kertas koran sampai menutupi bambu. Nah, tambahkan ekor pada bagian bawah di sini ya. Nanti biasanya suka dikasih ekor biar cantik. Nah, lalu buat lubang di tengah, yaitu dekat dengan penyilangan bambu. Masukkan benang, ikatkan ke titik persilangan. Ikatkan ujung klaim ke ujung rangka. Jadi di sini di titik persilangan di sini ya dibolongkan, lalu masukkan benang untuk nanti ditarik ya, benang yang ditarik ini. Nah, ini juga nanti dari sini.
ya. Nah, kemudian seperti ini nih adik-adik nih, ya. Nih contohnya. Nah, ada yang kayak gini nih. Jadi ini nanti untuk supaya talinya bisa kuat, ya. Nah, layang-layangmu bisa terbang di langit. Sumber energi angin membantu layang-layangmu melayang, ya. Nah, sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional, adik-adik. Sumber energi tradisional yaitu bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan juga gas alam ya. Nah, sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan juga panas bumi ya. Nah, kemudian kita akan lihat yang pertama, yaitu tadi matahari ya. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Ya, jadi matahari itu fungsinya banyak sekali. Matahari pun yang masih membuat bumi kita ini berputar. Nah, kemudian hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan juga keperluan lain. Lalu yang kedua ada angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin yang telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan juga kincir angin tradisional. Kemudian berikutnya ada air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak, adik-adik. Nah, energi itu biasanya dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, PLTA atau pembangkit listrik tenaga air dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Nah, air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun. Jadi ketika dia mengalir, nanti pembangkit listriknya akan bergerak, akan menghasilkan listrik gitu ya. Nah, karena dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Lalu ada juga panas bumi. Nah, energi panas bumi atau energi geotermal ini juga merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi, adik-adik. Ya, pusat bumi terbentuk dari lapisan bebatuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Ya, jadi ini juga bisa sebagai energi alternatif. Lalu gelombang air laut. Nah, gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah juga menjadi energi listrik. Lalu ada juga bahan bakar bio. Bahan bakar bio yaitu bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan ataupun tumbuhan. Nah, bahan bakar bio ini berasal dari tumbuhan, diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak, seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan juga kedelai. Nah, bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar adik-adik. Kemudian singkong, ubi, jagung, dan sagu ini juga dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol ya. Bioetanol dapat menggantikan bensin maupun premium. Nah, bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak, adik-adik. Ya, bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruang bawah tanah atau lubang. Selain itu, bahan bakar ini juga dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor juga. Nah, sekarang kita buat peta pikiran tentang energi alternatif ya. Tadi ada matahari, kemudian ada angin, dan lain-lain ya. Karina sudah buatkan di sebelah kanan, nanti adik-adik tulisnya seperti ini. Tulis energi alternatif. Nah, nanti di sini matahari. Lalu deskripsinya apa yang Karina sebutkan di sebelah kanan. Lalu angin. Lalu deskripsinya apa ya. Karena nggak muat jadi Karina tulisnya di sebelah kanan. Kita mulai dengan yang pertama ya, yaitu matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. Lalu angin. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Lalu air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Lalu berikutnya ada panas bumi ya. Nah, energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi.
Kemudian ada juga gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Nah, energi ini dapat diubah juga menjadi energi listrik. Lalu, ada juga bahan bakar bio ya. Bahan bakar bio juga disebut biodiesel. Bio, ini ada i-nya ya, diesel. Diesel tulisannya, yang dapat digunakan untuk menggantikan solar. Nah, itu ya adik-adik ya, dibuat nanti di peta pikiran seperti ini, yang Karina bacakan tadi. Indonesia memiliki sumber daya alam yang juga dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Tumbuhan ini dapat menghasilkan bahan bakar untuk kendaraan adik-adik. Ya, jadi semakin ke sini tuh saat ini sudah banyak sekali penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ahli. Ya, mereka sudah banyak menemukan energi alternatif. Tidak menutup kemungkinan loh nanti ketika adik-adik besar, adik-adik yang menemukan energi alternatif baru ya. Makanya harus rajin belajar adik-adik dan ikuti saran dari ayah dan ibu ya. Kita baca lagi ya, ini masih ada energi alternatif lain. Ada namanya minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Seperti ini nih adik-adik. Ya, ini namanya tanaman ya, tanaman jarak. Ya, ini buahnya seperti ini. Nah, minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia ini. Nah, minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi. Kenapa? Karena memiliki beberapa keunggulan ya. Salah satu keunggulannya adalah tanaman ini mudah dibudidayakan, sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Nah, proses pengolahannya cukup sederhana, sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum. Tidak memerlukan teknologi yang tinggi, sehingga biaya investasinya terbilang murah. Kemudian, minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut ya, dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunanya. Minyak jarak dapat juga ditemui di pasar-pasar modern atau di warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Saat penanaman pohon jarak sampai panen dibutuhkan tenaga. Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak tentunya membutuhkan para ahli ya untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik. Ya, pasti dibutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemasnya adik-adik. Nah, pemanfaat minyak jarak yang banyak selain berdampak positif tentunya juga akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Sekarang, tulis pendapat adik-adik tentang pemanfaatan tanaman jarak ya. Tulisanmu dapat memuat manfaat, kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan, lalu dampak pemanfaatan yang berlebihan serta solusinya. Nah, Karina sudah buatkan di sebelah kanan, seperti ini. Kita baca langsung aja ya. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak bumi, pengganti bahan bakar minyak bumi. Minyak jarak dapat dimanfaatkan untuk minyak rambut dan juga minyak pijat. Nah, kemudian pemanfaatan minyak jarak selain berdampak positif, tentunya juga akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan ya bagi masyarakat. Misalnya, apabila pemanfaatan tanaman jarak dilakukan secara besar-besaran juga akan mengancam kelestarian tanaman jarak tersebut. Nah, oleh karena itu, tanaman jarak perlu digunakan dengan bijak agar tidak mengancam kelestariannya. Ya. Nah, kita lanjut. Wah, sudah selesai nih adik-adik. Ya, pembelajaran 1 kita sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!